minal muhafazati 'ala as-salati wal iqamati laha al-mudawamatu wal muwadhabatu 'ala fi'liha fil jama'ah. Dan termasuk memelihara salat serta mendirikannya adalah al-mudawamah, terus menerus, wal muwadhabah, serta menekuni, ala fi'liha, atas melakukannya salat fil jamaah, dalam berjamaah. Itu termasuk memelihara kesempurnaan salat, yaitu jangan sampai melaksanakannya kecuali berjamaah. Fadzalika, dan yang demikian itu sebabnya adalah li'anna as-salata fil jama'ati, karena sesungguhnya salat berjamaah tafdulu ala salatihi wahdahu bi 27 darajatan, itu dapat mengungguli atas salatnya sendirian dengan 27 derajat. Jika seseorang salat fardu sendirian, dia hanya mendapatkan satu pahala, satu derajat. Tetapi jika ia melaksanakan salat fardu tersebut berjamaah, maka ia mendapatkan 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian. Itulah keutamaan salat berjamaah. Perbuatannya sama, bacaannya juga tidak jauh beda, paling kalau beda surahnya. Rakaatnya sama. Kalau sholat isya ya 4 rakaat, mau sholat sendirian, mau berjamaah tetap 4 rakaat. Sholat subuh ya tetap 2 rakaat, dan kias sholat-sholat yang lainnya. Tetapi fadilat, pahala dan keutamaannya jauh berbeda. Yang ini hanya mendapat 1 derajat, dan yang itu 27 derajat. Bahkan sebahagian ulama menyebutkan antara derajat kepada derajat yang berikutnya itu jauh sekali tingginya. Nah, itulah keutamaan sholat berjamaah. Perbuatannya sangat mudah, sangat sepele dan ringan untuk dilakukan. Jangan sampai ditinggalkan. Kama warada bihi al-haditsus sahih, sebagaimana yang telah datang riwayat hadis yang sahih berkenaan dengan itu, yaitu berkenaan dengan bahwa salat berjamaah itu mengungguli, lebih besar derajat dan pahalanya dibandingkan dengan salat sendirian. Hadisnya sahih itu. Oleh karena perbuatannya sangat mudah dan pahalanya besar, faman tasahala, maka barang siapa yang lengah bihadar ribhid dini, dengan keuntungan agama ini, al-ukhrawi, yang bersifat akhirat ini, alladzi la ta'aba fi tahsilihi wala masyaqqata fi nailih, yang tidak ada kepayahan dalam menghasilkannya dan tidak ada kesulitan dalam meraihnya. Lalu orang ini bermalas-malasan, lengah, meremehkan. Yang penting sembahyang, biar kada berjamaah, kada wajib juga, sunnah aja juga. Sepele, dianggapnya ringan, belelewa. Apa kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad? Orang yang lengah dan bermalas-malasan daripada melaksanakan sholat berjamaah ini, faqad azumat an masalihid dini ghaflatuh, maka sungguh besar daripada kebaikan-kebaikan agama ghaflatuh, kelalaiannya. Berarti orang ini sangat lalai sekali. Wa qallat fi amril akhirati raghabatuh, dan minim, kurang, sedikit dalam urusan akhirat raghabatuh, minatnya, kegemarannya. Nah, ini orang yang berlengah-lengah dan bermalas-malasan untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah. Ketahuan bahwa dia ini lalai daripada urusan agama dan lebih mementingkan perihal duniawi daripada akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang lebih memilih sholat sendirian ketimbang berjamaah,
dia ingin cepat-cepat selesai. Kan begitu biasanya, hendak lakas tuntung. Baik sembahyang sorangan, kalau sembahyang sorangan surahnya sakahendak sorang, biar kulhu lawan biar al-kautsar lawan kulhu, tuntung sudah. Inna a'tainakal kautsar, rakaat pertama, qul huwallahu ahad, rakaat kedua selesai. Hendak bahancap, apa yang mau dikejar? Ingin cepat-cepat kembali membuka dagangan, dunia berarti yang kamu kejar-kejar itu. Atau ingin cepat-cepat santai ngopi, ngerokok, nonton TV, atau ingin cepat-cepat melanjutkan chattingan di HP. Semua alasan yang kamu sebutkan tadi dunia semua itu. Padahal sholat ini akhirat. Berarti ketahuan kamu lebih berminat dengan dunia daripada akhirat. Buktinya kamu lebih memilih sendirian dengan alasan supaya cepat selesai sholatnya daripada berjamaah. Kalau berjamaah kan mungkin agak lama sedikit. Nah, ini adalah orang yang tidak perhatian dengan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Itu biasanya sebab seseorang meninggalkan untuk sholat berjamaah karena ingin cepat-cepat selesai. Padahal semua orang menginginkan agar meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Jika ia menginginkan hal tersebut, maka buat apa cepat-cepat di dalam sholat? Barangkali ketika kita sedang sholat dan berlambat-lambat di sana, ajal datang menjemput. Di saat kita sedang sujudkah? Atau di saat kita sedang ruku'kah? Atau di saat kita sedang tasyahudkah? Disitulah letaknya husnul khatimah. Orang yang memang menginginkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan lebih mementingkan perihal akhirat, maka dia tidak akan cepat-cepat untuk sholat. Karena dia berharap barangkali di tengah-tengah saya sedang menyembah Allah, di tengah-tengah saya sedang sujud meletakkan kepala di lantai, menunjukkan rasa hina saya di hadapan Allah, di situ Israel datang merenggut nyawa saya. Maka di saat itulah saya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kan itu yang diharapkan oleh orang mukmin. Di dalam salat, setelah salat kita biasa baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Kan begitu. Maka orang yang husnul khotimah itu adalah orang yang wafatnya dalam keadaan baik. Namanya aja husnu. Husnu itu kebaikan. Al-khatimah itu adalah kesudahan hidup. Jadi kesudahan hidup kita itu bagus. Bagaimana caranya? Ya diantaranya ketika meninggal dalam keadaan sholat, ketika meninggal dalam keadaan mengaji Al-Quran, atau ketika meninggal dalam keadaan sholawat kepada Nabi, atau ketika meninggal dalam keadaan zikrullah, la ilaha illallah. Itu kan adalah alamat dan tanda-tanda husnul khotimah. Kalau memang itu yang kamu harapkan, buat apa kamu cepat-cepat dalam melakukan kebaikan? Barangkali disitulah letaknya ajal kamu nantinya. Nah, kalau orang yang tidak peduli dengan husnul khotimah, tidak peduli dengan tempat kembalinya kelak di akhirat, maka dia menganggap itu semua sepele, menganggap itu semua ringan, tidak penting. Sehingga yang paling penting dalam pikirannya, dalam pandangannya adalah dunia. Akhirnya nanti dia pun mati dalam keadaan cinta kepada dunia, wal iyadzu billah. Buat apa kita cepat-cepat? Orang seperti itu tadi kata Imam Abdullah Al-Haddad adalah orang yang sangat parah kelalaiannya dan orang yang sangat berambisi untuk mendapatkan dunia dan sedikit minatnya, kegemarannya terhadap akhirat. Na'udzubillah. Kenapa? Karena mendapatkan pahala sholat berjamaah itu sangat mudah dilakukan, tidak sulit. Kalaupun kita banding-bandingkan antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah, paling lama mungkin selisihnya 5 menit atau 10 menit. Apa? Cuman hanya sekedar 5 atau 10 menit. Gak ada apa-apanya waktu seperti itu. Masa gara-gara waktu yang sangat singkat ini kita kehilangan fadilat sholat berjamaah? Na'udzubillah. Ini derajatnya sangat tinggi dan besar. Bahkan dahulu ada seorang syekh namanya Syekh Abdullah bin Umar Al-Qawariri. Beliau mengatakan sejak 40 tahun saya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, kecuali suatu malam ketika masuk waktu Isya saya kedatangan tamu. Ketika saya sedang asyik menjamu tamu-tamu saya dan kemudian mereka pulang, saya pun bergegas pergi ke masjid untuk sholat Isya berjamaah.
Ternyata saya temukan masjid yang ini sudah kosong daripada jamaah. Mereka semua sudah bubar. Saya pun mencari lagi masjid yang lain. Barangkali di situ ada jamaah kedua atau jamaah ketiga yang sedang melaksanakan sholat, maka saya bisa ikut sholat bersama mereka. Ternyata lagi-lagi dia dapati masjid tersebut sudah kosong, sudah tidak ada orang lagi. Akhirnya beliau pun pergi pulang ke rumah dalam keadaan sedih. Ya Allah, betapa lalainya hamba. 40 tahun hamba memelihara untuk sholat berjamaah 5 waktu. Tapi malam ini setelah 40 tahun lamanya hamba memelihara dan menekuninya, hamba tinggalkan sholat isya berjamaah. Ya Allah, baiklah, saya akan mengurung diri di kamar dan menebus sholat saya yang berjamaah tadi, ketinggalan berjamaah tadi. Saya tebus dengan melaksanakan sholat isya sebanyak 27 kali. Karena sholat berjamaah itu pahalanya dibandingkan dengan sendirian itu 27 derajat. Akhirnya dia pun menutup pintu kamar dan melaksanakan sholat isya. Setelah 4 rakaat salam berdiri lagi, 4 rakaat salam berdiri lagi, sampai 27 kali. Mungkin dia berpikiran bahwa dengan melaksanakan sholat isya diulang-ulangi sampai 27 kali, itu pahalanya sebanding dengan sholat berjamaah. Sehingga setelah dia lelah melaksanakan sholat isya yang 4 rakaat itu sebanyak 27 kali. Hitung aja Pian, berapa rakaat itu? 27 kali. 10 rakaat aja sudah 10 kali itu sudah 40 rakaat. 20 kali sudah berapa? 80 rakaat. Kali 7 lagi. Berapa itu? Hampir ratusan rakaat dia melaksanakan sholat. Karena tujuannya ingin menembus kekurangannya tadi. Dengan rasa lelah. Jangankan 100 rakaat, sembahyang tarawih yang 20 rakaat aja. Rasa terpacut lintuhun. Apalagi ratusan rakaat seperti itu. Tapi apa boleh buat? Karena ketulusan hatinya ingin mendapatkan pahala berjamaah. Akhirnya karena lelah, susah, kecapean, dia pun terlelap tidur malam itu. Ketika dia sedang tidur, dia bermimpi. Ketika itu dia sedang menunggangi kuda yang nyaris tidak bisa berjalan, apalagi berlari kencang. Sementara ada sekelompok rombongan berkuda yang memacu kudanya dengan kencang, sehingga ia jauh ketinggalan. Ketika dia sedang mengajak kudanya untuk berlari, tapi kuda itu tidak mau berlari. Dia hanya bisa berjalan. Maka ada salah seorang rombongan yang memacu kuda dengan cepat, menghampirinya dan berkata, "Wahai Abdullah bin Umar Al-Qawariri, apa yang kamu lakukan?" Maka aku menjawabnya, kata Abdullah, "Saya susah payah menyuruh kuda saya ini untuk berlari kencang. Jangankan berlari, berjalan saja sangat lambat." Maka kata orang tadi, "Tahukah engkau apa sebabnya?" Maka dia mengatakan, "Tidak tahu." Kata orang tadi, "Itu karena kamu tadi malam tidak sholat isya berjamaah. Sedangkan kami," kata rombongan yang berkuda yang berlari kencang tadi, "sholat isya berjamaah. Makanya kamu tidak akan bisa mendahului kami atau menyusul kami. Tetap kuda kamu itu tidak akan bisa menyusul kami." Kata Abdullah bin Umar Al-Qawariri, "Tapi saya kan sudah melaksanakan sholat isya sebanyak 27 kali. Bukankah itu cukup untuk menutupi kekurangan saya itu?" Kata lelaki tadi, "La, tidak mungkin. Tetap kamu tidak bisa menyusul kami." Loh kenapa? Karena kamu sholat sendirian, kami sholat berjamaah. Tahu apa perbedaannya? Ketika imam mengucapkan waladdallin, kami serempak mengucapkan amin. Berapa orang yang hadir ketika itu? 10, 20, 30 atau bahkan 100 orang? Berarti yang mengucap kalimat amin ratusan orang. Sementara kamu 27 kali sholat, ketika waladdallin amin, cuma kamu sendiri yang mengucapkan amin. Amin apabila diucapkan oleh orang banyak, itu lebih dekat untuk diijabah oleh Allah. Sementara kamu hanya mengucapkannya sendirian saja.
Suratul Fatihah yang kami baca, berapa orang di masjid itu ketika melaksanakan sholat isya berjamaah? 10 orang, 20 orang, atau bahkan 100 orang, maka sekian banyak pula Al-Fatihah yang dibaca. Dan sekian banyak pula zikir-zikir yang dibaca. Zikir bacaan tasbih ketika ruku, zikir bacaan i'tidal, doa i'tidal, dan doa tasbih ketika sujud, dan seterusnya. Sedangkan kamu hanya membacanya sendirian. Itulah sebab kenapa kamu tidak akan pernah bisa menyusul kami. Akhirnya dia terbangun dari tidurnya dan dia sadar bahwa mimpi tersebut adalah teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, susah payah melaksanakan sholat isya 27 kali, tetap saja tidak dapat menandingi orang yang sholat isya sekali saja tapi berjamaah. Oleh karena itu sangat rugi dan sungguh rugi jika kita tidak melaksanakan sholat fardu itu dalam keadaan berjamaah. Ini menunjukkan bahwa kita ini sangat jauh daripada akhirat. Lebih mementingkan dunia. Padahal kata Imam Abdullah Al-Haddad, la siyama wa huwa ya'lamu, terlebih-lebih dia tahu min nafsihi, dari dirinya, kathrata ma yatahammaluhu minat ta'ab, banyak yang ia tanggung daripada kepayahan, wa yuqasi, dan ia alami minal masyaqqi, dari kesulitan-kesulitan, fi talabi ribhid dunyal yasiril haqir, dalam menuntut keuntungan dunia yang sedikit dan hina ini. Kamu, kata Imam Haddad, dalam rangka, dalam upaya mencari dunia, kamu rela untuk banting tulang, memeras keringat, sampai capek dan susah payah. Yang kamu dapat hanya dunia yang sedikit dan hina. Capek ngangkat ini, ngangkat itu. Pokoknya demi untuk mendapatkan dunia, kamu korbankan semua kekuatan kamu. Ya, sampai akhirnya kamu dapat uang 100.000, 200.000, sedikit dunia. Kamu rela untuk menguras tenagamu, untuk mengarungi segala susah payah demi hanya menghasilkan dunia yang hina dan sedikit itu. Wa idza hasala lahu minhu syai'un tafihun, dan apabila dia menghasilkan sesuatu yang sepele, bita'abin katsirin, dengan kesusah payahan yang banyak tadi, nasiya ta'abah, dia melupakan rasa capeknya tadi. Iya, kalau orang mengangkat ini, mengangkat itu, pergi ke sini, pergi ke situ, payah, susah, keringatan, akhirnya dikasih upah. Dengan mendapat hasil upahnya tadi, ketika ia menerimanya, dia lupa dengan rasa susah payahnya tadi, karena sekarang dia sudah mendapatkan hasil dari usahanya. Padahal yang dia dapatkan itu sangat sepele, sangat sedikit. Apa? 200.000, 300.000, atau 500.000? Gak akan lama 500.000 itu kamu bawa pulang, beli beras, beli ini, beli itu, anak minta duit, bini minta duit, habis. Itu pun kamu mencarinya susah payah, tetap kamu lakukan. Dan ketika kamu mendapatkan hasilmu setelah bekerja susah payah tadi, rasa susah payah itu langsung hilang karena senang menerima uang. Padahal itu hal yang sepele, kata Imam Haddad. Wa'adda ma nalahu min ribhid dunya alfaniyati ghunman jasiman, dan dia menganggap apa yang ia peroleh daripada keuntungan dunia yang fana itu adalah ghunman jasiman, keuntungan yang besar. Dalam upaya mendapatkan dunia, rela untuk susah payah, menderita kesulitan, dan ketika mendapatkan dunia, rasa susah dan sulit tadi hilang karena senang. Padahal ini hal yang sepele, kata Imam Haddad. Kenapa dalam perihal akhirat, keuntungan akhirat yang jauh lebih besar daripada dunia dan kekal abadi selamanya, dan itu yang akan menjadi teman di kubur kita, dan itu yang akan menjadi juru penyelamat kelak di akhirat, tapi kamu malah berlengah-lengah, bermalas-malasan, menganggapnya ringan, menganggapnya sepele. Padahal lebih sulit dan lebih memayahkan bekerja mencari dunia dibanding mencari pahala. Ini kita duduk di majelis ta'lim, betapa besar pahala yang kita dapat. Cuma duduk. Coba tadi siang menurih karet, mendudus sawit, capek kan? Ya, kamu dapat, mungkin dapat gaji harian sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu, sedikit, tapi payahnya sampai sekarang masih ada kan?
Tuh, bau bekas karet di tanganmu masih kecium kan? Hah? Terus luka karena terkelupas tangan kamu bekas penduduk sawit masih ada kan? Yang kamu dapat sekian ratus ribu, kamu mau melakukan itu. Padahal sepele bila dibandingkan dengan akhirat. Tapi giliran akhirat kok kamu malah tidak mau. Ini sangat besar kelalaiannya, kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, daripada akhiratnya sendiri. Padahal pahala ini yang akan menjadi kawan kelak di kubur, di saat anak, istri, keluarga handai tolan meninggalkan kita. Kekayaan dan harta yang kita miliki, kita tinggal pergi. Yang jadi kawan kita, pahala duduk di majelis. Yang jadi sahabat kita, pahala sholat berjamaah. Yang jadi teman kita, bacaan Quran, zikir dan sholawat, serta amal ibadah lainnya. Jadi begitu. Afala yakhsha man ya'rifu min nafsihi hadhihi al-awsafa? Apakah tidak takut orang yang mengetahui dari dirinya akan sifat-sifat ini, an yakuna indallahi minal munafiqin, bahwa ia di sisi Allah dianggap termasuk orang-orang munafik, wa fima wa'adallahu bihi minal mutasyakkikin, dan pada apa yang telah Allah janjikan terhadapnya minal mutasyakkikin, termasuk orang-orang yang meragukan. Jangan-jangan kamu ini munafik, kata Imam Haddad, atau jangan-jangan kamu meragukan pahala sholat berjamaah yang 27 derajat melebihi sholat sendirian. Kalau kamu yakin dan percaya dengan hadis nabimu, kenapa kamu tinggalkan? Kamu yakin bahwa di bawah tanah itu ada emas, maka kamu akan menggalinya sedalam-dalamnya demi untuk mendapatkan emas itu, karena kamu yakin di bawah tanah itu ada emas. Makanya para pendulang itu rela dia menggali tanah berhari-hari, sampai seharian tanah digali demi untuk mendulang emas yang ada di bawahnya, karena dia yakin di bawah itu ada emas. Tapi orang yang meragukan bahwa di bawah itu ada emas, gak mau dia menggalinya, mau uyuh-uyuhi awak. Depan masjid suruh gali, di bawah itu ada emas. Ada nggak kira-kira? Wah, tanda-tanda puya-puyanya aja kada ada. Ya gali aja, mungkin ada. Wah, kalau cuma mungkin nggak mau saya, capek-capek. Nah tuh kan nggak mau kan? Karena ragu ada emas di bawah itu. Tapi kalau ada puyanya, ada tanda-tandanya, pasir-pasir putihnya, wah mungkin ada emas. Karena kamu yakin, makanya para pendulang-pendulang itu rela mereka menggalinya sampai 4-5 meter, sampai lebih daripada itu. Padahal kadang kosong. Ya, kalau ditemukan alhamdulillah, kalau kosong. Tapi nggak apa-apa dia, karena dia yakin, makanya dia mau menggalinya. Begitu juga jika seorang mukmin yang betul-betul meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, maka dia enggan untuk meninggalkannya. Dia pasti akan melakukannya. Apalagi perbuatannya sangat ringan, sangat mudah untuk dilakukan. Maka antara dua, jika kita tidak melakukannya, bisa jadi ada sifat nifak di hati, atau bisa jadi kita ini ragu-ragu dengan yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ragu-ragu itu berarti bukan mukmin yang sejati, karena mukmin itu artinya orang yang percaya dan membenarkan, percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzan Isya, sudah Isya, adzan. Walam yablughna fi jumlati ma balaghana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu shalla munfaridan wala salatan wahidatan. Walam yablughna, dan tidak pernah sampai kepada kami, kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, fi jumlati ma balaghana, pada sejumlah riwayat yang sampai kepada kami, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam shalla munfaridan, salat sendirian, walau salatan wahidatan, dan tidak pula satu salat pun. Artinya dari sekian banyak riwayat hadis yang telah saya pelajari, ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu ulama besar di zamannya. Beliau ini dikenal sebagai qutbud da'wah wal irsyad wa ghawthil ibad wal bilad, alim besar. Bahkan beliau mengatakan, alhamdulillah, kata beliau, saya telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu
yang tidak perlu lagi belajar kepada orang lain, karena sudah padat ilmu yang Allah karuniakan kepada beliau. Sampai di dalam sebuah perkataannya beliau mengatakan, idza syakka alayya al-hadith atau idza ashkala alayya al-hadith fa inni akhadtuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila wasithah. Apabila ada sebuah hadis yang menurutku itu bermasalah, maka saya langsung menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Radhiyallahu anhu warḍah. Enak sudah seperti ini. Kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, seseorang bisa langsung berkomunikasi dengan Nabi secara yaqadhah itu harus menempuh lebih dari 7.000 maqam. Kalau dia sudah dapat melewati 7.000 maqam, baru dia bisa mukhatabah dengan Nabi secara langsung. Innal Habib Abdullah Al-Haddad, idza ashkala alayya al-hadits fa inni akhadtuhu an Rasulillah bila wasithah. Jika ada riwayat hadis yang bermasalah, saya langsung tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Radhiyallahu anhu warḍa. Enak kayak gitu. Iya. Di Bukhari enggak ada, di Muslim enggak ada, di Sunan Ibni Majah enggak ada, di Sunan An-Nasa'i tidak ada, di Sunan Abi Dawud enggak ada. Dia tanya, "Ya Rasulullah, a anta qulta hadza? Betulkah ini yang kamu sabdakan? Pernah kamu menyabdakan ini?" Kalau Nabi bilang, "Na'am," yakin bahwa ini sudah adalah hadis. Makanya beliau kutub di zamannya, Mujaddid Al-Qarni Tsani Asyar. Beliau adalah mujaddid, ulama yang memperbaharui di dalam masanya pada abad ke-12 radhiyallahu anhu warḍah. Jadi dari sekian banyak riwayat hadis, kata beliau, yang sudah saya pelajari dan sampai kepada saya, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Rasulullah sholat sendirian. Walaupun satu sholat, nggak ada. Maksudnya sholat fardu yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan Nabi sholat sendirian dan tidak berjamaah. Nggak ada. Pasti kalau ada hadis yang menjelaskan tentang sholat atau sifat sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya yang fardu, yang 5 waktu, pasti berjamaah. Gak pernah ada riwayat yang mengatakan Nabi sholat sendirian walaupun satu kali, gak pernah. Maksudnya sholat fardu yang 5 waktu. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna wa ma yatakhallaqu anha, yakni salatal jama'ati illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh kami telah menyaksikan, telah melihat kami sekalian para sahabat, tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali dia adalah orang munafik yang sudah diketahui kenifakannya. Itu di zaman kami para sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud. Kami ini bertanggapan, kami sekalian sahabat bertanggapan, mengatakan tidak ada di antara kami ini yang meninggalkan sholat berjamaah, apalagi imamnya Nabi Muhammad SAW, kecuali orang itu orang munafik dan diketahui kemunafikannya. Karena di zaman Nabi SAW itu ada sekelompok orang munafik. Yang tahu itu adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Makanya beliau dijuluki sebagai Khazinul Asrar. Gudang rahasia. Karena beliau yang mencatat. Nabi itu kadang mengatakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, Hudzaifah, catat fulan bin fulan munafik, dicatat sama Hudzaifah dan dirahasiakan, jangan sampai ada yang tahu. Jadi semua rahasia Nabi dicatat oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Di antara orang munafik yang menampakkan diri sebagai orang muslim dan mukmin di zaman itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ibnu Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu bahkan disebut dengan Raisul Munafiqin, kepalanya orang-orang munafik. Dia yang dulu memfitnah istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh dengan seorang lelaki yang bernama Safwan. Dia yang memfitnah. Sampai Nabi pun sempat marah
Akhirnya turun ayat dari Allah bahwa Siti Aisyah terbebas dari tuduhan itu. Itu disebut dengan hadisul ifki, peristiwa kebohongan terhadap istri Nabi yang suci dan bersih daripada tuduhan dan fitnah orang-orang munafik. Itu yang pertama kali memfitnah Siti Aisyah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Para ulama tidak mau mengatakannya Abdullah. Abdullah itu kan hamba Allah, tapi kelakuannya tidak seperti hamba Allah. Sehingga para ulama menyebutnya dengan Ibnu Ubay bin Salul, anaknya Ubay bin Salul. Udah gitu aja. Jangan sebut Abdullahnya, kata mereka. Karena kebangetan munafiknya ini. Ini nggak mau sholat berjamaah di belakang Nabi. Sampai Quran menceritakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau ketemu orang mukmin, dia mengatakan amanna, saya juga beriman, kita sama. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka pergi mendatangi setan-setan mereka, komplotan-komplotan mereka. Allah bilang setan-setan mereka, komplotan-komplotan mereka. Qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, kami ada di pihak kalian, kami bersama kalian. Ya, innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengejek orang-orang beriman itu. Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang akan ejek mereka, hinakan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah Ta'ala biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Itu orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ini nggak mau ikut sholat di belakang Nabi. Hudzaifah ibnul Yaman itu tahu daftar orang-orang munafik. Jadi listnya itu ada di tangan Hudzaifah ibnul Yaman, dan beliau sangat menjaga rahasia itu. Tidak ada yang tahu siapa saja kecuali Hudzaifah ibnul Yaman. Catat, kata Nabi, ini munafik, catat. Tahu. Tapi Nabi tetap ketika berhadapan dengan mereka seakan-akan Nabi tidak tahu bahwa dia munafik. Disembunyikan, ditutupi sama Nabi. Padahal Nabi tahu banget ini munafik ini, tapi Nabi tetap senyum, seakan-akan Nabi tidak menyimpan sesuatu di hati. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Hari-hari dia kepikiran. Hari-hari dia kepikiran. Jangan-jangan saya ada di dalam daftar listnya Hudzaifah ibnul Yaman. Itu Umar bin Khattab itu. Kepikiran, dia datangi Hudzaifah. Hudzaifah, ada apa Umar? Nah, boleh tahu nggak saya siapa aja? Oh, nggak bisa. Ini rahasia. Nggak boleh. Ini antara saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih Sayyidina Umar. Ketemu lagi dengan Hudzaifah, ada yang mau saya tanyakan. Ada apa? Siapa aja sih yang ada dalam list itu? Wow, nggak bisa. Ini rahasia. Sayyidina Umar bukan berarti ingin fudul, ingin tahu. Fudul itu ingin tahu. Enggak. Ingin tahu siapa saja orang munafik, tidak. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu takut kalau namanya juga terdaftar di situ. Akhirnya di kesempatan lain Sayyidina Umar pun ketemu lagi dengan Hudzaifah ibnul Yaman, dan Sayyidina Umar mengatakan, Hudzaifah, tolong sampaikan kepada saya. Ini menyangkut pribadi saya. Apa Umar? Ada nggak nama saya di dalam list itu? Ada nggak? Hudzaifah langsung senyum dan mengatakan, demi Allah wahai Umar, tidak ada. Itu senangnya luar biasa Sin Umar. Seandainya dunia dan seisinya diberikan kepada saya, tidak dapat membeli kesenangan yang ada di dalam hati saya, kata Sin Umar. Ketika saya mendengar perkataan Hudzaifah ibn Yaman, nama saya tidak tercantum di sana. Radhiyallahu anhu arda. Kebahagiaan mereka di sini letaknya, bukan di duit banyak. Ente kita kadang kebahagiaannya di saat dapat uang banyak. Uang mendadak. Kalau mereka tidak, kebahagiaan mereka itu ketika mereka diakui sebagai orang mukmin yang sejati oleh Allah dan Rasulnya. Di situ letak kebahagiaan mereka. Bukan di uang yang banyak, bukan di jabatan yang tinggi, walaupun kadang dihasilkan dari cara yang tidak benar. Tidak, bukan itu. Kesenangan mereka adalah akhirat. Disinilah letak kegemaran dan minat mereka terhadap akhirat daripada dunia. Begitu.
Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud menceritakan, walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhada bainar rajulain minal kibari hatta yuqama fis shaf. Sungguh ada seorang lelaki yang dibawa datang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhada bainar rajulain, lelaki itu digandeng di antara dua orang. Minal kibari, karena saking tuanya, hatta yuqama fis shaf, sehingga lelaki tua yang digandeng tadi dibawa dan dipapah ke masjid, didirikan di antara barisan-barisan shaf untuk sholat berjamaah. Luar biasa. Sampai-sampai kai-kai nang tuha itu kadang mau ketinggalan untuk sholat berjamaah, apalagi imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun sudah dipapah dan digandeng oleh dua orang, berarti sidin ini sudah kada kuat lagi berjalan jauh, tapi memaksakan supaya bisa sholat berjamaah di masjid. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Begitu para sahabat Nabi. Luar biasa. Panggilan apa yang membuat mereka sampai sedemikian rupa? Sampai orang yang lanjut usia, yang sudah ada tapi kau berjalan lagi, harus digandeng hanya kau berjalan, yaitu kada mau ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Panggilan apa itu? Kalau bukan panggilan mahabbah kepada akhirat, mahabbah kepada Allah, dan mahabbah kepada Rasulnya. Andai kata mahabbah itu tidak ada di dalam hatinya, pasti dia lebih memilih santai di rumah daripada pergi ke masjid, apalagi sudah tua. Kan begitu. Banyak sekali bagaimana cerita para sahabat Nabi dalam mencintai sholat berjamaah, sampai mereka memaksakan diri. Dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pelajaran berikutnya tentang bagaimana Abdullah bin Ummi Maktum, seorang lelaki buta, tunanetra, tidak bisa melihat secara fisik, tetapi beliau tetap sholat berjamaah. Insyaallah kita akan baca pada pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Jangan sampai kita melaksanakan sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya kecuali berjamaah. Walaupun seandainya kita tidak bisa melakukannya di masjid, kita melakukannya di musalla terdekat. Gak bisa juga, minimal kita melakukannya bersama keluarga di rumah, bersama anak dan istri kita. Jangan sampai sholat nafsi-nafsi. Saya teringat perkataan para salaf soleh terdahulu. Ada dua hal yang membuat rumah tangga itu harmonis. Ingat baik-baik ini. Dua hal yang membuat rumah tangga itu harmonis, yaitu harus makan berjamaah. Biasakan makan berjamaah. Biasakan makan itu seperanakan. Laki, bini, anak ada di meja makan, makan bareng. Itu satu. Kalau kamu bisa bersatu dalam makan bareng, itu akan membuat keharmonisan dalam rumah tangga. Dan yang kedua adalah sholat berjamaah. Dua ini kamu lakukan di rumah tanggamu, insya Allah dari sejak detik itu kada ada lagi yang bertangisan di rumah. Kada ada lagi piring terbang, melayang dan pecah. Coba aja praktekkan itu. Ini kebiasaan para ulama salaf terdahulu. Mereka tidak meninggalkan dua hal dalam rumah. Makan beimbai, sarapan, makan siang, makan malam beimbai. Jangan nafsi-nafsi. Kayak apa nih? Apabila makanan ambil seorang tuh di panci banyak aja nasi. Tuh dirincing sudah ada, sayur, iwak sudah ada disangakan, makan, ambil kaut seorang. Akhirnya yang anak makan sorangan, yang mama, yang abah makan sorangan. Jangan seperti itu. Ya. Usahakan. Jadi makan bareng, sholat berjamaah. Insya Allah kita harmonis dalam rumah tangga. Kenapa ya selama ini ya? Saya selalu aja dari sejak awal kawin, mungkin 2-3 bulan madu masih asyik. Setelah itu berantem terus sampai punya anak, sampai punya cucu, itu masih berantem juga. Kamu sih makan gak pernah bareng, sholat gak pernah berjamaah. Jadi ini kuncinya. Insya Allah amalkan sholat berjamaah dan makan bareng. Ya, ubah pola hidup kita dari sekarang. Ini ilmu.
Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.